Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pembelajaran di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 untuk muatan bahasa Indonesia. Hari ini kalian harus bisa menemukan gagasan pokok dalam paragraf. Dari subtema 1 sampai 2 dan sekarang subtema 3 masih membahas gagasan pokok dalam paragraf. Mengulang kembali ya. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok atau gagasan utama merupakan suatu pernyataan yang menjadi inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Jadi, pernyataan yang menjadi inti atau dasar permasalahannya apa dalam paragraf tersebut? Gagasan utama ini juga menjadi gagasan dasar dari pengembangan suatu paragraf. Kerap kali gagasan utama ini ada dalam kalimat utama atau yang terletak di awal serta simpulan paragraf. Gagasan pokok ya. Ingat, inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks atau paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan pokoknya ada 3. Ada gagasan deduktif, ada gagasan induktif, ada juga gagasan campuran. Untuk paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang diawali oleh keadaan umum, lalu diikuti oleh keadaan khusus. Coba lihat buku paket tematiknya, halaman 49 dalam teks yang berjudul Pembuatan Genteng, paragraf 1 ya di sana. Ada di paragraf 1, bahan untuk membuat genteng adalah tanah liat, lalu dicampur sedikit pasir halus dan air. Pada pembuatan genteng yang pertama harus dilakukan adalah pemilihan bahan baku yaitu tanah liat atau tanah lempung yang padat supaya genteng yang dihasilkan bagus, tidak cepat retak atau pecah. Penggunaan pasir bertujuan agar tanah tidak terlalu lembek dan mempermudah proses penggilingan. Nah, paragraf deduktif ini kalimat utamanya ada di awal paragraf. Untuk paragraf 1 pada teks pembuatan genteng itu kalimat utamanya adalah bahan untuk membuat genteng adalah tanah liat. Paragraf yang mengandung gagasan deduktif memiliki kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Jadi, bahan untuk membuat genteng adalah tanah liat dicampur sedikit pasir halus dan air, itu kalimat utamanya. Maka disebut dengan paragraf deduktif karena kalimat utamanya ada di awal. Lanjut untuk paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali oleh keadaan khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, didahului dengan kalimat penjelas di awal. Ini contohnya, penanganan sampah plastik yang bisa kita terapkan adalah dengan memanfaatkan sampah plastik dengan menjadikannya bahan pembuat kerajinan tangan. Karena sampah plastik tidak dapat terurai jika dikubur dalam tanah. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa plastik sangat berbahaya bagi lingkungan. Paragraf utamanya ada di akhir, kalimat utamanya ada di akhir. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa plastik sangat berbahaya bagi lingkungan ini. Kalimat utamanya, plastik itu bahaya bagi lingkungan. Di awal dijelaskan dulu apa yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan sampah plastik. Jadikan bahan kerajinan. Kenapa? Karena sampah itu tidak bisa terurai. Jadi kita harus sadar bahwa plastik itu sangat bahaya bagi lingkungan. Ingat, deduktif itu kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kemudian paragraf campuran. Kalau paragraf campuran itu merupakan gabungan dari gagasan deduktif dan induktif. Kalimat utamanya ada di awal, paragraf ini terletak di awal dan di akhir. Keduanya menyertakan hal yang sama meskipun menggunakan kata yang berbeda. Ini contohnya. Menerapkan pola hidup sehat sangat penting bagi setiap orang. Banyak cara untuk mewujudkan pola hidup sehat, seperti makan tepat, waktu, tidur yang cukup, serta mandi teratur, rajin cuci tangan, dan lainnya. Dengan demikian, agar keteraturan dan produktivitas hidup terjaga, sangat penting menjaga pola hidup sehat. Ada di awal, pola hidup sehat itu sangat penting bagi setiap orang. Kemudian di sini dijelaskan juga, agar keteraturan dan produktivitas hidup terjaga sangat penting dengan menjaga pola hidup sehat. Kemudian cara menemukan gagasan pokok dari sebuah paragraf. Pertama, baca dulu seluruh kalimat setiap paragrafnya. Kedua, menandai kalimat awal, kemudian kalimat akhir atau kalimat awal dan akhir paragraf. Ketiga, menandai pikiran pokok yang ada di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf.
Kemudian untuk kata-kata sulit, apa itu kata-kata sulit? Kata-kata yang belum dipahami maknanya. Biasanya kata-kata sulit berupa kata-kata serapan dari bahasa asing maupun bahasa daerah, atau istilah-istilah teknis yang berhubungan dengan tema teks tersebut. Bagaimana cara menemukannya? Pertama, cara menemukan kata-kata sulit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertama, pastikan kamusnya sudah ada. Kedua, lihat huruf pertama, kedua, dan ketiga dari kata sulit yang dicari. Ketiga, buka kamus ke halaman yang membuat daftar lema atau berawalan 3 huruf awal dari kata yang kita cari. Keempat, telusuri secara cepat sehingga menemukan kata yang diinginkan. Itu untuk materi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.